Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah sehat semua ya hari ini ya. Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, kita tetap semangat ya hari ini walaupun kondisi agak sedikit gerah atau panas. Mudah-mudahan kita semuanya bisa maksimal untuk menuntut ilmu. Nah, untuk mengawali materi kita pada kesempatan hari ini, kita awali dengan pembacaan doa, yang mana doa ini saya minta Agus Priyanto untuk memimpinnya. Silakan, Nak Agus, untuk memimpin doa. Baik, Pak. Ayo teman-teman, kita awali belajar kita hari ini dengan sama-sama berdoa. Kita berdoa dengan membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya, terima kasih anak-anakku. Semoga dengan doa ini kita semua selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, dan kita selalu diberikan kesuksesan di dunia maupun kelak di akhirat. Amin. Sebelumnya saya absen dulu ya, Bapak absen dulu. Agus Priyanto, Miatia Hashim. Saya, Pak. Alhamdulillah itu Hadir. semuanya ya. Alhamdulillah. Rahmila. Ya, hadir, Pak. Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah. Terkait pada pertemuan hari ini kita membahas tentang akhlak terpuji pada diri kita sendiri, yakni subtemanya adalah tentang berilmu. Tentang berilmu. Saya kira sudah anak-anak semuanya sudah menuntut ilmu sejak dulu ya. Sejak usia, bahkan sejak lahir sudah belajar berjalan, merangkak, belajar berbicara, sudah menuntut ilmu. Dan hari ini kita lebih memperdalam lagi tentang pengertian ilmu, tentang bagaimana kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan juga kita lebih mendalam. Saya mau tanya, Bapak mau tanya dulu sama anak-anak, siapa yang ingin menjadi seorang berilmu atau ingin menjadi orang yang alim, orang hebat, yang pintar, cerdas? Siapa? Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Alhamdulillah, semuanya mau ya? Karena tidak ada hakikatnya, tidak ada yang mau jadi orang yang bodoh. Pasti ingin jadi orang yang pintar, cerdas, dan berilmu. Nah, sebelum kita lebih dalam, lebih lanjut materi Bapak, jadi sedikit Bapak tayangkan video tentang pentingnya menuntut ilmu. Silakan disimak ya, anak-anak. Iya, Pak. Iya, Pak. Sudah ya? Sudah disimak Pak. ya, sudah ditonton. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadikan motivasi kita untuk lebih giat lagi menuntut ilmu. Kira-kira pesan apa yang sudah disampaikan dari tayangan video tadi? Coba saya minta salah satu dari siswa atau Bapak akan nunjuk Agus Priyanto. Apa kira-kira pesan-pesannya? Kita harus menjadi seorang yang berilmu agar setan tidak mudah menggoda kita, Pak.
dan kita tidak takut kepada setan. Ya, bagus. Bagus sekali ternyata. Anak Agus ini sangat-sangat menyimak video tadi ya. Luar biasa. Kira-kira ada yang tahu enggak kenapa kita harus berilmu? Atau Supaya tidak menjadi orang yang bodoh, Pak. iya betul. Kalau menurut Misbah? Supaya apa yang kita lakukan itu sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah, Pak. Misalnya ketika kita sholat, kalau kita berilmu mengenai sholat berarti ibadah kita absah, Pak. Iya betul. Nah, anak-anak, ini pengertian ilmu. Coba kita mengamati, kita mempelajari lebih dalam lagi tentang ilmu. Ilmu itu berasal dari bahasa Arab, asal katanya al-ilmu atau ilmun, yang berarti pengetahuan. Berilmu adalah kemampuan, kecakapan, atau keahlian yang dimiliki seseorang atas ilmu tertentu yang dapat memberi manfaat bagi diri sendiri. Nah, dari pengertian ilmu ini sangat penting kita tolong Fahmi, anak Fahmi untuk membacakan Pak. dalil tersebut. Ya, silakan anak Fahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Ya, Artinya, barang siapa menginginkan kebahagiaan di dunia, maka wajib baginya mempunyai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, wajib baginya juga untuk mempunyai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan keduanya di dunia dan akhirat, maka wajib baginya mempunyai ilmu, Pak. ya bagus. Ternyata Fahmi sangat lancar membaca dalilnya ya. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Nah, ini dalil bahwa ilmu merupakan kunci dalam kesuksesan, kebahagiaan, dan untuk menuju surga harus kita berbekal dengan ilmu. Karena mengenal Allah pun kita harus dengan ilmu. Namun anak, silakan baca Ati. Pak. 4 golongan manusia. manusia. 1. Orang yang tahu dan tahu bahwa dirinya tahu. Rajulu yadri wa yadri annahu yadri. Yang kedua, orang yang tahu tetapi tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Rajulu yadri wala yadri annahu yadri. Yang ketiga, orang yang tidak tahu tetapi tahu bahwa dirinya tidak tahu. Rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Dan yang keempat, orang yang tidak tahu tetapi tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Sudah, Pak. Bagus. Jadi ada 4 golongan di sini. Manusia dalam konsep ilmu, artinya jangan sampai kita menjadi orang yang keempat atau golongan yang keempat. Kita harus menjadi golongan yang pertama, orang yang tahu dan tahu bahwa dirinya tahu. Kita harus menjadi golongan yang pertama. Oke, selanjutnya ini perintah ilmu, nilai-nilai positif ilmu. Ini ada dampak pada diri sendiri, orang lain, dan bagi lingkungan. Silakan dibaca masing-masing ya anak-anak ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. Kira-kira sampai di sini ada pertanyaan?
Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan anak-anak? Bentar, Pak. Ada, Pak. Sudah, Pak. Atau Ati? Ya, Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Bagaimana agar kita itu menjadi orang berilmu, Pak? Ada yang bisa jawab? Mungkin Fahmi bisa jawab? Saya, Pak. Siapa sedikit, Pak? Ya, silakan. Ya, Belajar, Pak. Dengan belajar. betul. Seperti sekarang, Pak. Betul. Terus ada lagi yang lain? Saya, Ya, Pak. silakan. Niat bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu. Bagus. Terus siapa lagi? Siapa lagi? Cukup ya? Oke, selanjutnya Bapak bagi tugas ya. Bagi kelompok maksudnya untuk diskusikan. Ya, Bapak hanya minta cari nama tokoh-tokoh ulama yang mempunyai ilmu atau dikatakan alim. Silakan, saya kasih waktu 10 menit ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Iya, Saya bagi Pak. kelompok Ya, dua ya. Pak. Saya bagikan dua kelompok. Yang satu kelompok satu ini diwakili oleh Bapak Agus Priyanto. Yang kedua, kelompok kedua diwakili oleh Rahmila Sari. Ya, Pak. Ya, Pak. Silakan didiskusikan dengan Pak Agus jadi ketua kawan-kawannya. kelompok kami. Fahmi, cari dong tuh nama-namanya. Sudah selesai? Sudah selesai, Sudah anak-anak? selesai, Pak. Ya, silakan kelompok Sudah, satu Pak. Pak Agus. Silakan Pak Agus. Siapa tokoh-tokoh? Bacakan, Pak Agus, Ya. hasil diskusi kita tadi, Pak Agus. Baik, kami akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 1. Berdasarkan hasil diskusi kami, tokoh-tokoh ulama yang berilmu itu menurut kami pertama adalah Sayyidina Ali, kemudian ada Imam Hanafi, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, Pak. 4 imam, 4 mazhab. Imam Lahab. Luar biasa, ternyata Ya, Pak. sudah kenal. Selanjutnya kelompok yang kedua. Silakan diwakili oleh Rahmila Sari. Silakan. Oke, Pak. Nah, di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 2 tentang mencari tadi nama-nama tokoh ulama yang berilmu ataupun yang alim. Nah, jadi yang pertama itu adalah sebagaimana nama Bapak yang luar biasa jadi panutan bagi kami, yaitu Imam Bukhari. Nah, mirip dengan nama Bapak ya, Pak ya, Masya Allah. Kemudian yang kedua, yang ketiga Imam Nawawi, yang keempat pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan yang terakhir itu adalah Gus Baha. Wah, ini termasuk fan Gus Baha nampaknya ini. Sering nonton channelnya Gus Baha. Iya, Pak. Luar biasa, luar biasa. Berarti udah paham ya? Udah paham Iya. materi tentang ilmu, berilmu. Kita harus Insya menjadi Allah orang yang paham, berilmu. Pak. Oke. Selanjutnya nanti Bapak kasih tugas, saya kirim linknya nanti. Terus selanjutnya kita simpulkan sama-sama materi pada kesempatan hari ini. Kita simpulkan sama-sama. Apa kesimpulannya kira-kira? Ilmu adalah kunci dari segala-galanya, Pak. Ya. Ya, karena itu kita wajib menuntut ilmu, Pak. Jadi Ya, hukum betul. Kata Rahmila tuh, Pak. Pinter, ternyata kita wajib menuntut ilmu. Dalam hukum fikih dikatakan fardu ain, dan kita harus mempunyai menjadi orang yang berilmu, karena ilmu adalah kunci daripada segala-galanya. Ya, paham ya semuanya anak-anak? Paham, Pak, insya Allah. Paham, Pak. Ada pertanyaan kira-kira?
sebelum kita tutup? Tidak ada, Pak. Tidak Tidak ada ada, ya? Pak. Tidak ada, Pak. Alhamdulillah sudah paham Pak. semuanya. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang berilmu ya. Amin. Amin, amin. Amin ya Rabbal Alhamdulillah kelompoknya Alamin. luar biasa. Ternyata kalian semua sudah kenal dengan para tokoh-tokoh. Luar biasa, berarti banyak baca dan banyak mendengarkan ceramah-ceramah dari para ulama. Luar biasa. Ini suatu Iya, Pak. apresiasi Alhamdulillah, Pak. bagi Bapak, luar biasa murid Bapak ini. Oke, selanjutnya Bapak akan berikan tugas untuk dikerjakan di rumah nanti ya, anak-anak. Nanti Ya, ya, Pak. dicek di LKS halaman 38 sampai 39. Tolong nanti dikerjakan ya. Oke, Pak. Nah, nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan berbicara tentang atau membahas tentang bekerja keras. Itu termasuk salah satu akhlak terpuji pada diri sendiri, termasuk menuntut ilmu ini. Maka menuntut ilmu ini termasuk akhlak terpuji pada diri sendiri. Oke, mungkin cukup pembahasan pertemuan kita. Mudah-mudahan kita selalu berikan kesehatan lahir dan batin. Kita selalu semangat dalam menuntut ilmu. Dan kita akhiri dengan Amin. membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.